Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfana Eka Zahra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang menjelaskan salah satu materi di sekolah dasar. Nah, materi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai bangun datar dan bangun ruang. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita lihat videonya. Nah, untuk yang pertama, mari kita membahas mengenai materi bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang memiliki garis perpotongan lurus maupun lengkung. Dalam bangun datar ada sisi, sudut, dan titik sudut. Lantas, apa yang dimaksud dengan sisi, sudut, dan titik sudut? Sisi merupakan garis yang saling terhubung antar bangun datar. Lalu yang kedua, sudut merupakan bagian pojok pada bangun datar. Yang ketiga, titik sudut merupakan titik pertemuan antar dua ruas garis. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat persegi panjang yang ada di samping. Tertera bahwa sudah ada bagian-bagian sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, untuk jenis dari bangun datar sendiri itu ada bermacam-macam. Antara lain ada segitiga, persegi, segi lima, dan lingkaran. Untuk segitiga sendiri memiliki ciri-ciri antara lain yaitu memiliki 3 titik sudut, 3 sudut, dan 3 sisi. Segitiga juga mempunyai berbagai macam bentuk, antara lain segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga siku-siku. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari pula, segitiga juga ada bentuk nyatanya, seperti gantungan baju dan atap rumah yang berbentuk segitiga. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu persegi. Persegi memiliki ciri antara lain memiliki 4 titik sudut, 4 sudut, dan 4 sisi. Persegi juga memiliki berbagai macam jenisnya, antara lain persegi panjang, trapesium, dan jajar genjang. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya persegi ini mudah dan banyak ditemukan, antara lain seperti buku, jendela, jam yang berbentuk kotak, dan masih banyak lainnya. Lalu untuk jenis yang ketiga yaitu segi lima. Segi lima memiliki 5 sisi, 5 titik sudut, dan 5 sudut. Nah, untuk jenis yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi yang berbentuk lengkung, dan ini berbeda dari jenis yang lainnya. Lingkaran ini tidak memiliki titik sudut dan sudut. Tentunya dalam contoh sehari-hari pun banyak dan bisa kita jumpai dimanapun, antara lain ban sepeda motor, ban mobil, ban sepeda roda, jam tangan yang berbentuk lingkaran, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu materi mengenai bangun ruang. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangun ruang merupakan bangun yang memiliki 3 sisi, yaitu ada sisi panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang juga merupakan bangun 3 dimensi, yang artinya bangun yang memiliki ruang yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bangun ruang memiliki 3 bagian, diantaranya yaitu ruas garis atau rusuk, yang artinya merupakan bagian yang garis yang terhubung antar bangun ruang. Lalu yang kedua ada sisi, merupakan garis pembatas antar luar dan dalam bangun ruang atau biasa disebut dengan dinding. Lalu yang ketiga ada titik sudut, merupakan titik pertemuan antar ruas garis atau rusuk. Nah, untuk lebih mengetahui lebih jelas lagi mengenai bagian-bagian bangun ruang, kalian bisa melihat gambar yang ada di atas atau samping saya. Nah,
terlihat jelas bahwa di dalam balok tersebut tergambar bagian sisi, titik sudut, dan ruas garis. Kalian bisa memahaminya dengan melihat gambar tersebut. Bangun ruang sendiri memiliki 7 jenis, yaitu diantaranya ada kubus, balok, bola, kerucut, limas, prisma, dan tabung. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri mengenai kubus. Ciri-ciri dari kubus yaitu memiliki 6 sisi yang sama panjang, 12 rusuk, 8 sudut yang besarnya 90 derajat, dan memiliki ukuran sisi kali sisi kali sisi. Lalu yang kedua ada balok. Balok memiliki ciri antara lain yang pertama memiliki 4 sisi yang berbentuk persegi panjang. Lalu yang kedua memiliki 2 sisi yang berhadapan yang sama panjang. Lalu yang ketiga memiliki 4 rusuk yang sama besarnya. Lalu memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Lalu yang keempat ada tabung. Tabung memiliki ciri, yaitu memiliki sisi alas dan sisi atas yang berbentuk lingkaran. Lalu ciri yang kedua sama seperti kerucut. Tabung juga memiliki sisi atau selimut yang berbentuk lengkung. Lalu untuk jenis yang kelima yaitu ada bola. Bola memiliki ciri antara lain yang pertama tidak memiliki titik sudut. Yang kedua, bola hanya memiliki satu sisi yang berbentuk lengkung yang menutupi seluruh bagiannya atau bisa disebut dengan tertutup. Lalu untuk jenis yang keenam ada limas. Limas memiliki 4 jenis, yaitu ada limas segi 3, limas segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, karena limas memiliki 4 jenis, oleh karena itu tentunya ciri-cirinya itu berbeda. Untuk lebih memahami dan mengetahui ciri-cirinya lebih lanjut, kalian bisa melihat tabel yang berikut ini. Jenis yang pertama ada limas segitiga, yaitu memiliki sifat banyak rusuk sebanyak 6, banyak permukaan sisi sebanyak 4, banyak titik sudut sebanyak 4, dan bangun penyusun yang terdiri dari segitiga sebanyak 2 buah. Untuk jenis limas yang kedua ada limas segi 4, memiliki sifat antara lain banyak rusuk sebanyak 8, banyak permukaan sisi sebanyak 5, banyak titik sudut sebanyak 5, dan bangun penyusunnya terdiri dari 3 buah segitiga dan 1 buah persegi. Jenis limas yang ketiga ada limas segi 5, memiliki sifat yang pertama banyak rusuk sebanyak 10, banyak permukaan sisi sebanyak 6, banyak titik sudut sebanyak 6, dan bangun penyusun yang terdiri dari segitiga sebanyak 5 buah dan bangun segi 5 sebanyak 1 buah. Untuk jenis limas yang terakhir yaitu ada limas segi 6, memiliki sifat antara lain banyak rusuk sebanyak 12, banyak permukaan sisi sebanyak 7, banyak titik sudut sebanyak 7, dan terdiri dari bangun penyusun yaitu segitiga sebanyak 6 buah dan segi 6 sebanyak 1 buah. Nah, intinya secara umum, limas itu memiliki bagian sisi yang berbentuk segitiga, dan limas itu memiliki titik puncak. Nah, untuk yang terakhir dari jenis bangun ruang yaitu ada prisma. Sama seperti limas, prisma juga memiliki 3 jenis, yaitu seperti prisma segitiga, segi 4, dan segi 5. Tentunya masing-masing prisma ini memiliki sifat yang berbeda. Nah, untuk mengetahui sifatnya, kalian bisa melihat tabel selanjutnya. Jenis prisma yang pertama yaitu ada prisma segitiga yang memiliki sifat yang pertama banyak rusuk sebanyak 9, banyak permukaan sisi sebanyak 5, banyak titik sudut sebanyak 6, dan terdiri dari bangun penyusun yaitu segitiga sebanyak 2 buah dan persegi 3 buah. Jenis yang kedua ada prisma segi 4,
memiliki sifat yaitu banyak rusuk sebanyak 12, banyak permukaan sisi sebanyak 6, banyak titik sudut sebanyak 8, dan terdiri dari bangun penyusun yaitu segi 4 sebanyak 4 buah dan trapesium sebanyak 2 buah. Jenis prisma yang ketiga yaitu prisma segi 5 yang memiliki sifat antara lain banyak rusuk sebanyak 15, banyak permukaan sisi sebanyak 7, banyak titik sudut sebanyak 10, dan terdiri dari bangun penyusun yaitu persegi sebanyak 5 buah dan bangun segi 5 sebanyak 2 buah. Untuk jenis prisma yang terakhir yaitu ada prisma segi 6 yang memiliki sifat antara lain banyak rusuk sebanyak 18, banyak permukaan sisi sebanyak 8, banyak titik sudut sebanyak 12, dan terdiri dari bangun penyusun yaitu persegi sebanyak 6 buah dan bangun segi 6 sebanyak 2 buah. Nah, sekian video penjelasan materi dari saya mengenai materi bangun datar dan bangun ruang. Saya memohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.